Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah mengundang perwakilan peternak unggas ke Istana Negara untuk mendengarkan permasalahan yang tengah dihadapi peternak di tanah air. Bahkan, Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk mengatasi permasalahan terkait bibit ayam petelur, pakan ternak, dan harga telur di pasaran. Upaya peternak ayam petelur Suroto yang membentangkan poster ke arah Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Blitar mendapat respon positif. Suroto beserta perwakilan dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia dan peternak ayam petelur diundang ke Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo yang juga didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mendengarkan keluh kesah atas kendala yang terjadi di sektor peternakan dari 15 orang perwakilan peternak. Saya bangga dan bersyukur ternyata apa yang saya mintakan agar beli jagung dengan harga yang wajar. Maksud saya bukan murah loh, harga wajar. Kalau murah nanti saya merugikan rekan saya petani, makanya harga wajar. Akhirnya Pak Jokowi berjanji untuk memenuhi itu. Usai pertemuan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan terdapat 3 hal yang disampaikan perwakilan peternak kepada Presiden Jokowi, yaitu berkaitan dengan persoalan budidaya atau bibit ayam petelur. Pakan bagi ayam petelur berupa jagung yang cenderung naik harganya dan harga dari telur yang saat ini sangat rendah. Saya, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, mendampingi Bapak Presiden untuk menerima asosiasi dan peternak telur dan perunggasan atau peternak ayam, jumlahnya 15 orang yang dianggap mampu merepresentasi seluruh peternak kita. Dan Bapak Presiden memberikan waktu yang sangat-sangat terbuka untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah, bahkan keluh kesah mereka. Hingga kini Kementerian Pertanian dan Perdagangan tengah merumuskan solusi yang tepat guna membantu permasalahan yang tengah dihadapi para peternak ayam dan unggas di tanah air akibat terdampak pandemi COVID-19. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, mencari solusi permasalahan peternakan unggas rakyat. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Singgih Janurat Moko yang merupakan Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau Pinsar Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Singgih, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Mas. Terima kasih Pak Singgih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita cukup menarik ini Pak, respon dari pemerintah terutama Presiden Joko Widodo terkait juga dengan keluhan dari peternak ayam dalam kunjungannya ke Blitar beberapa waktu yang lalu. Responnya cukup cepat. Bagaimana tanggapan Anda terlebih dahulu respon dari pemerintah terkait keluhan ketika kunjungan dilakukan ke daerah Blitar tersebut, Pak Singgih? Terima kasih. Jadi kita sebagai asosiasi peternak dan juga peternak sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah merespon secara cepat permasalahan terutama di penunggasan di peternakan ayam, baik ayam broiler maupun ayam telur. Jadi kondisi saat ini memang harga jagung sangat mahal. Harganya di tingkat peternak sekarang sekitar 6.000 sampai 6.200. Nah, kita harapkan nanti dengan hasil pertemuan kemarin Bapak Presiden menyampaikan bahwa teman-teman peternak akan segera mendapatkan harga dengan harga 4.500 dan diberi waktu Bapak Jokowi, Bapak Presiden beri waktu kepada Kementerian Pertanian dan Perdagangan untuk segera merumuskan solusinya atau caranya bagaimana supaya harga dalam seminggu depan 4.500 dan Kementerian juga sudah siap untuk melaksanakannya sehingga nanti teman-teman bisa menerima harga jagung dengan harga yang wajar sesuai dengan Permendak 4.500. Selain permasalahan harga jagung, persoalan apa lagi yang dihadapi oleh peternak unggas sampai sejauh ini? Jadi yang paling penting setelah itu kemarin kita sampaikan juga tentang harga jagung, harga ayam dan harga telur yang jatuh. Kemarin dari Bapak teman-teman menyampaikan bahwa kita minta supaya pemerintah bisa menyerap ayam dan telur dengan program PKH dan bantuan
bansos. Karena sebelumnya tahun 2020 itu bansos dan PKH bisa kan dilakukan dengan memberikan barang-barang kebutuhan pokok, itu telur dan ayam sudah masuk. Tapi kemarin tahun 2021 ada perubahan, jadi untuk bansos dibebaskan tunai sehingga telur tidak bisa masuk dalam program bansos. Kita harapkan nanti dari Kemensos bisa mengalokasikan dana untuk bansos lagi berupa barang kebutuhan pokok, terutama ayam dan telur. Baik, tampaknya ini permasalahan klasik dan sudah cukup lama terjadi, Pak Singgi, dan kebetulan Bapak Presiden Joko Widodo berkunjung ke Blitar dan tampaknya masyarakat juga sudah tidak sabar menyampaikan dari sisi aspirasinya. Sebenarnya sudah berapa lama persoalan ini terjadi? Kemudian apa dampaknya bagi peternak unggas sendiri? Jadi persoalan itu persoalan pakan itu sebenarnya tiap tahun selalu bergejolak karena memang ada bulan-bulan tertentu itu harga jagung akan melejit naik sampai harga 6.000. Ini kejadian sudah 2016, 2018 dan terakhir 2020, kemarin tidak 2021. Nah, ini hampir setiap tahun mengalami masalah ini. Jadi kita kemarin juga mengusulkan kepada Bapak Presiden supaya pemerintah melalui BUMN mempunyai cadangan jagung pemerintah seperti pada buros, pada beras. Kan beras ada cadangan jagung, cadangan beras pemerintah. Nah, kita harapkan nanti pemerintah bisa menunjuk BUMN untuk menjadikan cadangan jagung pemerintah dengan itu. Baik, kondisi yang sama juga terjadi untuk serapan daging dan telur, Pak Singgi? Iya, sama. Nah, itu untuk serapan daging dan telur memang tiap tahun selalu bergejolak. Ya, tapi untuk yang paling telur itu paling parah 6 bulan ini. 6 bulan ini memang kondisi parah karena memang salah satunya memang masalah kemarin serapannya berkurang hampir 20% karena kondisi di pandemi. Nah, kalau 2020 walaupun pandemi itu setelah ada program bansos semester 2 harganya bisa naik, tapi 2021 ini tidak ada bansos, harganya ya jatuh lagi karena memang secara umum serapan itu turun 20%. Itu untuk telur. Kalau untuk harga ayam memang sudah klasik sekali, juga hampir 3 tahun karena memang satu juga pandemi, kedua terjadi kan oversupply. Jadi mungkin karena keseimbangan antara supply dengan demand-nya untuk semuanya lah ayam dan telur. Ya. Tapi kalau ayam yang telur setengah tahun paling parah. Kalau ayam sudah 3 tahun. Memang oversupply ya. Harapan kita pemerintah. Silakan dilanjutkan, Pak. Pemerintah, Pak Presiden juga kementerian. Oh iya. Jadi kemarin selain itu Pak Presiden juga memberikan perintah kepada Kementan dan Kemendak untuk segera mencarikan aturan-aturan yang melindungi peternak. Oke, gitu. Baik. Saya tertarik untuk dari harga jagung yang mengalami kenaikan ini tentu berkaitan dengan supply and demand, Pak Singgi. Sebenarnya dari sisi supply, kemudian juga dari sisi kebutuhan, bagaimana perimbangannya sampai sejauh ini? Apakah memang produksi dari dalam negeri sangat kurang sekali sehingga kebutuhan tinggi dan menyebabkan harga mengalami kenaikan, Pak? Jadi kita melihat dari sisi data ya. Kalau menurut data dari pemerintah itu kita kemarin Pak Mentan menyampaikan ada supply ada cadangan jadi berlebih jadi secara supply demand itu ada kelebihan 2 juta. Tapi kita sebagai peternak kan tidak merasakan. Nyatanya saat ini memang kondisi kan barang sukar dan mahal itu secara di lapangan. Tapi kalau datanya itu memang ada kelebihan, tidak mengalami kekurangan. Tapi patokan kita sebagai peternak adalah kita kekurangan saat ini. Nah, pemerintah kemarin dan harga mahal sampai 6,5. Itu kenyataan di lapangan, Mas. Tuh. Baik. Tapi memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki juga, terutama dalam hal memang pusat pabrik pakan adalah pusat peternakan di Jawa, dan pusat produksi jagung ada di luar Jawa sekarang. Tinggal nanti memang dengan tol laut harapannya
bisa membuat barang-barang pasokan jagung yang di luar daerah bisa ke Jawa. Baik Pak Singgi, Jadi- ini lebih kepada solusi jangka menengah dan juga jangka panjang begitu. Nah, bagaimana solusi jangka pendek yang ditawarkan oleh Bapak Presiden? Kemudian tadi juga Anda sebutkan ada aturan-aturan perlindungan kepada para peternak. Nanti juga kita akan bahas, Pak Singgi, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk mengatasi permasalahan yang dialami sektor peternakan. Saat ini tengah terjadi ketidakseimbangan dalam industri perunggasan, di mana naiknya harga pakan ternak membuat ongkos produksi peternak menjadi sangat tinggi. Usai menerima perwakilan dari peternak ayam, petelur, dan unggas, Presiden Jokowi langsung memberikan 3 arahan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Pertama, meminta kepada Mentan dan Mendak melakukan langkah cepat bisa tertangani dengan harga yang sangat normatif. Dan jika perlu menggunakan subsidi tertentu untuk 3 daerah sentra tersebut. Kedua, memastikan perunggasan untuk ternak ini naik, terutama dari komoditas jagung dan wheat itu gandum, ini menyebabkan ongkos daripada produksi petani atau peternak layer dan broiler ini menjadi sangat tinggi. Oleh sebab itu kami berdua akan menyelaraskan untuk memastikan bahwa harga terjangkau, harga ongkos juga bisa ditekan, dan kemudian inilah yang terpenting ini adalah bahwa fungsi daripada daging dan telur ini adalah untuk memperbaiki gizi masyarakat juga, dan inilah yang kita akan kerjakan. berbagai sumber IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Singgih Januratmoko, Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau Pinsara Indonesia. Pak Singgih, kita lanjutkan kembali menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Singgih. Tadi Anda katakan untuk jangka menengah panjang adanya tol laut diharapkan kontribusi atau distribusi dari pakan jagung yang sudah bergeser sentra produksinya ke luar Pulau Jawa ini dapat memberikan solusi yang tepat begitu. Tapi di sisi lain Pak Singgi, ada solusi jangka pendek tidak dengan kondisi yang dihadapi oleh para peternak saat ini untuk memudahkan atau mendapatkan dari jagung dengan harga yang murah dan terjangkau bagi peternak? Terima kasih. Jadi mungkin kemarin arahan Bapak kita juga kemarin sampaikan Bapak Presiden usulan kita supaya kalau ada subsidi ya dari subsidi itu nanti peternak-peternak layer di Blitar, di Klaten dan di Lampung bisa mendapatkan harga sesuai dengan harga Permendak 4.500. Kemarin solusinya yang ditawarkan adalah subsidi. Kita harapkan ini masih menunggu rakortas informasinya. Setelah rakortas diputuskan nanti itu bisa dari dalam negeri maupun bisa ekspor, bisa impor. Kita kemarin Pak Presiden juga setuju kalau memang terpaksa ya memang untuk cadangan impor tidak masalah, yang penting kondisi tertangani gitu, segera. Tapi kalau impor pun barang masih masuk sekitar sebulan lagi ya atau 2 bulan lagi. Jadi masih agak lama. Kalau dalam waktu sepekan ini memang ya pemerintah harus mengerahkan bulog atau apapun untuk membeli dari trader-trader atau dari petani dengan harga 6.000 terus kasih subsidi sekitar 1.500 sehingga diterima 4.500. Itu cara pertama. Cara kedua memang tadi ya itu impor. Untuk jangka yang kedua yang agak menengah 1 bulan 2 bulan lagi. Karena memang kita nanti produksi jagung panen itu baru sekitar bulan Februari Maret. Jadi masih ada bulan Oktober, November, Desember, Januari yang rawan sekali untuk kondisi jagung saat ini. Baik, bagaimana dengan solusi serapan daging dan juga telur, Pak Singgi? Jadi untuk solusi memang harus menyesuaikan suplai demand. Sekarang suplainya berlebih, demandnya memang juga suplainya berlebih, demandnya
juga jauh berkurang. Jadi harapan kita dari salah satu adalah segera program pemerintah segera mengajukan membeli ayam dan telur dengan program dimasukkan dalam program PKH tadi. Yang kedua memang peternak harus kompak, peternak harus kompak supaya tidak ditekan oleh tengkulak-tengkulak. Memang kondisi sekarang untuk ayam untuk telur memang dengan kondisi jagung yang mahal ini otomatis 10 peternak nggak ada, jadi harga berapapun ditawar telur dilepas, yang penting bisa untuk memberi pakan. Kalau diberi pakan ayamnya mati mas. Itu. Jadi salah satu itu solusinya. Yang pertama kita tadi pemerintah segera bisa membeli ayam dan telur dan ayam tadi untuk program PKH. Duanya juga peternak harus kompak sendiri juga dari internal peternak. Itu. Yang ketiga memang kemarin untuk perlindungan kita minta perlindungan juga untuk ayam broiler yang sudah regulasi untuk peternak ayam broiler. Kemarin kita juga sampaikan ke Presiden bahwa perusahaan besar atau kooperasi tidak harus menjual ayamnya dalam bentuk tidak berbulu. Jadi gini, selama 3 tahun ini memang kita rugi untuk peternak broiler, kita sampaikan juga sudah rugi 3 tahun karena memang karena HPP kita mahal, salah satu dari jagung tadi, dan DUC mahal juga, tetapi harga ayamnya murah. Ini dikarenakan kenapa kok murah? Karena kita itu bersaing dengan perusahaan konglomerasi. Perusahaan konglomerasi itu dia mempunyai pabrik pakan, mempunyai pabrik DUC, dan berbudidaya. Pasarnya sama. Jadi pasarnya itu pasar becek semua, ayam hidup semua. Nah itu yang kemarin kita mintakan regulasi kepada pemerintah, kepada Presiden. Dan alhamdulillah Bapak Presiden setuju memerintahkan Kemendak dan Kementan untuk segera membuat regulasi yang melindungi peternak ini, karena memang kalau kita secara permodalan jelas kalah, biaya produksi jelas kalah. Jadi harus ada perlindungan. Nah, salah satu yang kita usulkan adalah perusahaan berkonglomerasi tidak menjual dalam bentuk ayam hidup, atau perusahaan konglomerasi harus menjual dalam bentuk ayam tidak berbulu untuk ayam broilernya. Baik, cukup kompleks. Ada permasalahan pakan, kemudian juga daging, telur terkait dengan serapannya, kemudian juga dari sisi aturan perlindungan bagi peternak ayam. Di luar kondisi yang terjadi, pandemi COVID-19 juga memukul dari beberapa sektor ini. Kita juga ingin tahu Pak Singgi, bagaimana kondisi dari anggota Perhimpunan Perunggasan Rakyat atau Pinsar Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Jadi kondisi memang ternak-peternak sekarang betul-betul merasakan yang sangat berat. Jadi kita harapkan memang pemerintah segera turun tangan. Jadi banyak sudah sekarang kandang-kandang kosong di ayam broiler maupun ayam layer, peternak-peternak sudah banyak yang berhenti. Di peternak layer di Blitar, di Lampung maupun di daerah Klaten, terus di Kendal sudah banyak kandang-kandang kosong yang tidak diisi lagi karena memang sudah tidak punya modal dan mengalami kerugian yang hampir 2 tahun ini. Ayam broiler juga sama, karena tidak punya modal mereka berhenti, kandang mereka disewakan atau dibiarkan kosong. Dari sisi permintaan seperti apa Pak? Sisi permintaan, kondisi saat ini kemarin PPKM sangat parah. PPKM itu menggerus permintaan sampai 30-40%. Kondisi ini sebulan ini sudah mulai agak lumayan, tapi memang belum pulih. Paling pulih sekitar 60%, Mas. Momentum-momentum tertentu, terutama Ramadan dan Lebaran, ini ikut mendongkrak tidak, atau karena dari terdampak pandemi, kontribusinya tidak terlalu signifikan pada tahun ini? Iya, 2 tahun ini tidak terlalu signifikan karena terdampak pandemi. Jadi momen-momen Lebaran, momen-momen Natal, betul-betul belum tidak ada dampak pun sangat kecil sekali. Paling meningkatkan permintaan 5-10%. Karena memang semuanya tertutup. Baik, Pak Singgi, kita akan jeda kembali. Nanti kita akan coba singgung bantuan dari pemerintah. Tadi juga dari sisi keluhan sudah kita bahas bagaimana dengan bantuan pemerintah selama pandemi bagi para peternak. Apakah sudah ada atau sudah cukup, atau mungkin
ada hal-hal tertentu yang juga ingin disampaikan. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Pak Singgi, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah Anda jelaskan seperti apa dampak pandemi COVID-19 bagi peternak unggas, Pak Singgi. Ya. Dari sisi bantuan seperti apa sampai sejauh ini? Jadi dari sisi bantuan kemarin, awal-awal kemarin tuh pas bulan sebelum bulan kemarin itu sebelum rame ini memang sempat jagung juga sudah tinggi, ada bantuan dari Kementan berupa subsidi transport, tapi nilainya sangat sedikit sekali, tidak pengaruh apapun. Nah, kemarin akhirnya setelah jagung bisa turun sebentar 4.400, nah, setelah itu jagung naik lagi 6.000. Nah, itu kemarin baru teman-teman itu berteriak karena memang belum ada bantuan apapun yang bisa diterima oleh teman-teman peternak selama kondisi pandemi COVID. Jadi memang selama pandemi 2020 sampai 2021 itu peternak ya seperti anak tiri, tidak pernah diperhatikan. Nah, setelah baru kemarin ada masalah di Blitar itu, teman kita Bapak Suroto itu baru pemerintah serius membantu peternak-peternak untuk kondisi harga pakan yang mahal ini. Baik, Pak Singgi, sebenarnya apa harapan dari para peternak Pak kepada pemerintah? Ini kan kebetulan kemarin kan Bapak Presiden Joko Widodo datang ke daerah begitu. Kalau kondisi ini tidak terjadi, mungkin permasalahannya masih terus berlanjut sampai sejauh ini dan belum ditemukan solusinya. Iya, jadi kemarin kita sampaikan beberapa hal yang kita harapkan bisa segera dieksekusi. Jadi kemarin sudah kita rangkum beberapa hal yang sudah kita sampaikan ke Bapak Presiden. Beberapa hal itu yang sudah kita rangkum dan kita kirim surat kepada Kemenko supaya segera bisa dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Beberapa hal itu adalah kemarin. Halo Pak Singgi. Halo Pak. Ya, tampaknya suaranya terputus pemirsa, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Singgi Nuratmoko harapan-harapan kepada pemerintah terkait dengan keluhan para peternak unggas rakyat di Indonesia begitu. Tadi juga sudah disampaikan solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah baik untuk jangka pendek maupun juga waktu untuk jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Pak Singgi, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, ya. Halo, sempat terputus. Tadi silakan dilanjutkan, Pak. Harapannya kepada pemerintah, Pak Singgi. Jadi kemarin ada yang beberapa hal yang kita sampaikan ke pemerintah dan harapan kita nanti segera bisa eksekusi. Jadi kita sudah menyampaikan surat kepada Kemenko, Bapak Menko Perekonomian, yang kita mohon supaya harapan ini segera bisa direalisasikan. Terutama nomor satu adalah harga jagung bisa kembali pulih normal seperti semula di harga acuan pemerintah 4.500, mahal pun 5.000 dalam waktu secepatnya. Bagaimanapun caranya mungkin pemerintah bisa subsidi atau apapun, yang penting peternak bisa segera bisa mendapatkan jagung dan harga pakan yang wajar. Yang nomor satu itu. Yang kedua, kita harapan kita juga kejadian ini tidak terulang lagi. Jadi harapan kita tidak terulang lagi dan pemerintah segera membuat menuju BUMN segera merealisasikan cadangan jagung pemerintah. Nomor tiga, kita kemarin juga sudah tadi supaya harga telur segera dan ayam segera naik dengan cara kita harapkan pemerintah segera memasukkan program ayam dan telur dalam program PKH atau bantuan yang lain. Dan keempat, kita kemarin sudah juga menyampaikan untuk stabilisasi ayam broiler dengan aturan perusahaan konglomerasi tidak menjual dalam bentuk ayam hidup atau menjual dalam bentuk ayam tidak berbulu. Itu aja Pak kemarin harapan dari peternak. Tidak muluk-muluk sebenarnya. Jadi pemerintah itu yang penting kita harapkan ada perlindungan kepada peternak dengan aturan-aturan yang
aturan-aturan yang melindungi saja. Jadi aturan-aturan nanti kita bahas bersama antara pemerintah dan peternak yang bisa melindungi kita peternak. Kalau subsidi itu sebenarnya baru saat ini kita minta, tidak seperti yang lain. Kalau yang lain kan subsidi jor-joran. Baru saat ini kita minta disubsidi karena memang kondisinya sangat urgent sekali. Baik, Pak Singgi, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan semoga permasalahan yang terjadi di peternakan perunggasan rakyat ini segera teratasi, aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan normal, kemudian keberlangsungan dari industri ini ke depannya juga lebih baik lagi. Pak Singgi, terima kasih, sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Singgi Januratmoko, Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau PINSAR Indonesia. Dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Marga Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.